Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali kita di dalam majelis yang mubarakah. Suatu hari ada sahabat Malik bin Auf radhiyallahu an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersama dengan para sahabat pasca perang. Setelah selesai urusannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ngabsen ya, ngecek para sahabatnya. Udah, ini yang gugur, ini yang sakit dan sebagainya. Setelah selesai itu, maka sahabat Auf itu kemudian Malik bin Auf tadi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, izin bertanya, anak saya yang ikut berperang gimana? Kok belum ada kabarnya? Tidak termasuk informasi yang sahih dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, ya, saya belum mendapatkan kabar tentang putramu. Karena itu maka saya pesan agar silahkan pulang kembali dan perbanyaklah olehmu untuk mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Malik bin Auf itu kemudian pulang, di mana bersama dengan istrinya, dengan ibunya anaknya, ibunya Malik ini, kemudian menyampaikan apa yang diwasiatkan Nabi untuk memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Sampai tengah malam beliau berdua berzikir, mungkin juga ngantuk ya, tertidur. Nah, kemudian di kira-kira tengah malam, kalau sekarang di sini begitu mungkin jam 12 atau jam 1 lah ya. Itu dikagetkan beliau dengan kedukan pintu. Maka bergegaslah beliau kemudian membuka pintunya. Begitu dibuka, kaget, ternyata di depannya adalah putranya Malik bin Auf ya. Maka kaget, nangis, bergembira, dipeluknya dan kemudian diajak masuk untuk mengabarkan, gimana ini ceritanya, engkau tidak ada kabar dari Rasulullah, kemudian alhamdulillah sekarang sudah sampai di sini, gimana ceritanya? Maka diceritakanlah oleh Malik bin Auf itu bahwa dia ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy ya, dengan ditawan, diikat di pohon dengan ikatan yang sangat kuat, yang sangat kencang. Nah, dia telah berusaha sampai malam itu, dia sudah berusaha untuk melepaskan diri, namun tetap saja nggak bisa. Sampai setelah beberapa saat kemudian dia tidak berhenti berusaha. Nah, pada saat itulah kemudian ternyata mulai kendor hingga akhirnya lepas ya. Begitu lepas, ada unta yang siap. Masya Allah, tabarakallah. Untanya orang kafir Quraisy, di mana sang penjaga itu tidur, untanya itu siap untuk dinaiki. Begitu dinaiki, kata ayahnya, tapi kan jaraknya Mekah sama Madinah, atau tempat perang itu kalau engkau di Mekah dengan Madinah cukup jauh ya. Ya, sepertinya rasanya begitu saya sudah naik unta tersebut, rasanya seperti ada malaikat yang menerbangkan saya sehingga begitu cepat. Dan pada saat kemudian mau berangkat itu, maka ada begitu banyak rombongan kambing yang mengikuti perjalanan saya. Hingga ini di depan rumah itu beliau, orang tuanya melihat begitu banyak kambing ya. Maka bagaimana? Tahan dulu sebentar. Ya, kita harus cerita kepada Rasulullah SAW. Di subuhnya kemudian berjamaah, Rasulullah SAW tersenyum ketika beliau sang ayah dengan anaknya ini datang kepada Nabi SAW. Kata sahabat Malik bin Auf ini ya, menceritakan ya, begitu belum selesai bercerita, kata Nabi SAW, inilah yang kemudian turun ayat di antara asbabun nuzul dari surat At-Talaq ayat 2 dan 3 ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar atas segala permasalahannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan segala rezekinya. Hamba sekalian rahimakumullah, Ibnu Abbas meriwayatkan juga di antara asbabun nuzul dari ayat ini, yang kemudian dilanjutkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara bentuk tawakal itu adalah pasrah total kepada Allah, bersamaan dengan itu diikuti dengan zikrullah. Salah satu zikrullahnya adalah
la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata atau hauqalah, zikir hauqalah itu bisa menghilangkan 99 penyakit, 99 permasalahan. Minimal adalah permasalahan gundah gulana atau galau kata anak sekarang. Jemaah sekalian, inilah begitu pentingnya tawakal. Ketika seorang tawakal dengan baik, dengan benar, yakni hatinya pasrah total kepada Allah, fisiknya berusaha semaksimal mungkin, kemudian lisannya zikrullah, maka yang demikian itu digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan apa? Mendapatkan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertawakal. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.